Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita masih berada di tema dan hari ini kita akan belajar muatan IPA yaitu tentang siklus air dan daur air. Apa itu siklus air dan daur air? Mari kita belajar bersama di slide. Tema 8, subtema 1, kelas 5, IPA. KD 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi, serta kelangsungan makhluk hidup. Bab yang akan kita pelajari adalah 1. Air dan manfaatnya. 2. Cara menghemat air. 3. Mengenal siklus air. 4. Menjelaskan proses daur air. Kita awali dari manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai pengisi cairan tubuh tumbuhan. 2. Pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tumbuhan. 3. Membantu penyerapan unsur hara atau makanan dari dalam tanah oleh akar tumbuhan. Dan yang keempat, mengangkut unsur hara ke seluruh organ tanaman. Karenanya, tumbuhan yang tidak disiram akan layu dan mati. Menyiram tumbuhan dilakukan cukup 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Selanjutnya, manfaat air bagi hewan. Yang pertama, membantu proses pencernaan. 2. Menjaga suhu tubuh tetap normal. 3. Mengangkut nutrisi dalam tubuh. Dan 4. Menjadi tempat hidup beberapa jenis hewan, misalnya ikan. Karenanya, hewan butuh minum agar tidak kekurangan cairan dalam tubuhnya. Selanjutnya, manfaat air bagi manusia. Yang pertama, untuk keperluan rumah tangga, misalnya minum, masak, mandi, mencuci, mengepel, dan sebagainya. Yang kedua, untuk keperluan rekreasi dan olahraga. Yang ketiga, untuk keperluan industri, misalnya bahan baku minuman, pembangkit tenaga listrik, kemudian bahan baku untuk membuat makanan siap saji, untuk membuat bahan makanan yang lainnya misalnya. Yang keempat, untuk keperluan pertanian dan peternakan. Yang kelima, untuk keperluan transportasi, misalnya kapal laut, perahu. Nah, manusia wajib menjaga ketersediaan air agar kebutuhan akan air tetap terpenuhi. Sekarang cara menghemat air. Yang pertama, dengan cara mematikan keran air saat menggosok gigi dan mencuci tangan dengan sabun. Jadi kalau kalian di rumah sedang menggosok gigi, kerannya dimatikan dulu. Baru kalau mau kumur, baru dinyalakan lagi. Sama seperti ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun, kerannya dimatikan dulu. Kalau mau membilas tangan, baru dinyalakan lagi. Begitu ya. Kemudian, gunakan pancuran atau shower saat mandi. Kenapa menggunakan pancuran atau shower? Karena dengan menggunakan pancuran atau shower, air yang mengalir lebih banyak mengenai badan kita dibandingkan kalau kita menggunakan gayung. Kalau gayung begitu kita gambiorkan ke badan, sebagian besar airnya akan terbuang gitu ya. Selanjutnya, menyiram kloset dengan air bekas. Maksudnya bagaimana? Misalnya, kalau kita habis BAB di kloset ataupun buang air kecil di kloset, kita menyiramnya dengan menggunakan air bekas mencuci baju. Misalnya seperti itu ya. Kemudian, bijak dalam menggunakan air untuk mencuci. Jadi kalau kita misalnya mencuci hanya 2 pasang atau 1 pasang kaos kaki, tidak usah menggunakan mesin cuci yang membutuhkan air yang sangat banyak.
kita cukup mencucinya dengan cara manual pakai tangan supaya air yang terbuang tidak terlalu banyak. Kemudian, menyiram tanaman di pagi hari agar air sempat terserap ke tanah sebelum menguap oleh panas matahari. Jadi kalau kita menyiramnya di siang hari, begitu kita siram air di permukaan tanahnya kena sinar matahari yang menyerap ke tanah lebih sedikit karena banyak yang akan menguap oleh panas matahari. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita mengenal siklus air. Ini adalah gambar siklus air, di mana jumlah air di bumi ini jumlahnya selalu tetap karena dia tidak hilang dan tidak kemana-mana. Loh kok bisa? Nah, kita awali dari air yang ada di laut, ada di sungai, ada di permukaan tanah atau air tanah yang terkena panas matahari, maka dia akan terjadi evaporation atau penguapan. Jadi air yang ada di permukaan bumi itu akan menguap. Kemudian setelah air menguap, semakin lama semakin tinggi, maka semakin tinggi dari permukaan bumi suhunya akan mendingin. Nah, pada saat itulah terjadi condensation, jadi membentuk awan. Jadi titik-titik air itu menyatu kemudian membentuk awan. Setelah itu, lama-lama titik-titik air yang berupa awan tadi akan turun kembali ke bumi berupa hujan atau peristiwa precipitation. Begitu ya anak-anak. Jadi karena siklus air itu terus berputar sehingga jumlah air di bumi ini tetap tidak hilang. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Dalam perjalanannya dari atmosfer, air mengalami banyak interupsi saat sampai ke permukaan bumi. Antara lain peristiwa apa saja itu? Yang pertama, interception, yaitu sebagian air hujan menguap sebelum tiba di permukaan bumi dan sebagian menguap dari permukaan daun. Jadi ketika air turun, sebelum dia sampai ke permukaan bumi, dia sudah menguap lagi. Atau titik-titik air yang di atas daun. Jadi dia belum sampai ke permukaan bumi, dia akan menguap lagi. Misalnya biasanya ini terjadi pada embun ya. Kemudian yang kedua, infiltration, yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah dan sampai ke lapisan batuan sebagai air tanah. Itu disebut dengan infiltration. Yang ketiga, transpiration, yaitu sebagian air tanah diserap oleh tumbuhan lalu menguapkan airnya ke udara melalui daunnya. Biasanya terjadi pada saat proses pernapasan pada tumbuhan. Yang keempat, surface detention, yaitu air yang mengalir di atas permukaan yang sebagian tertahan di kolam, selokan, genangan, kemudian menguap lagi. Jadi sempat tergenang begitu ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah surface runoff, yaitu sebagian air akan mengalir melalui selokan, menuju sungai, dan akhirnya sampai ke laut. Itu disebut dengan surface runoff. Selanjutnya, menjelaskan proses daur air. Kita lihat bagannya. Nah, ini adalah bagan proses daur air. Ya. Yang pertama, kita boleh mulai dari air, uap air, udara jenuh, uap air, atau awan. Boleh dari mana saja. Nah, kita awali dari air ya anak-anak. Air terjadi evaporation atau penguapan, ya, kemudian air itu akan berubah menjadi uap air. Setelah itu terjadi presipitasi, yaitu udara jenuh uap air. Udara jenuh uap air mengalami kondensasi, kemudian berubah jadi awan. Setelah itu, awan berubah menjadi hujan dan kembali menjadi air di permukaan bumi. Setelah itu,
Seterusnya terjadi lagi evaporasi menjadi uap air, terjadi lagi presipitasi menjadi udara jenuh uap air, dan terjadi lagi kondensasi, berubah lagi menjadi awan, kemudian menjadi air lagi, dan seterusnya. Itu adalah proses daur air atau siklus air. Sekarang tugas buat kalian. Yang pertama, mengisi kolom halaman 4. Yang kedua, menjawab pertanyaan halaman 4. Dengan ketentuan, 1. Dikerjakan di buku tulis. 2. Diberi nama, keterangan halaman, mata pelajaran. Yang ketiga, difoto yang terlihat keterangan nama dan lain-lainnya tadi. Yang keempat, dikirim ke WA Teacher Dika. Itu saja untuk pembelajaran muatan IPA kali ini. Dan tetap semangat ya anak-anak untuk tetap belajar, semangat beribadah, semangat membantu orang tua. Demikian dari teacher hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.